kita nggak pernah tahu ternyata. Nggak pernah tahu kayak mana suku-suku Talang Mama. Iya. Nah, ini suku asli Riau Pak ya? Iya, Riau. Asli Riau, suku Talang Mama. Nah, jadi beliau Strukuk sebelah kiri sudah bisa berjalan sih, artinya sudah berapa kali proses penyembuhan. Jadi saya datang ke sini juga atas panggilan hati teman saya si Om Roni. Iya. Om Roni Pak ya, menjaga. Jadi ada kunjungan kesehatan. Suku Talang Mama itu ada berapa kakak sih Pak? Sini 360. 360 kakak. Iya. Pemerintah ada perhatian nggak Pak? Hah? Pemerintah ada perhatian di sini? Yang udah salah. Dijel-jel ke pemerintah. Pemda. Ciri khas suku Talang Mama itu apa Pak? Hah? Gambaran saya dulu tuh kalau suku-suku pedalaman tuh pakai apa Mak ya, cawat ya? Iya, iya. Pakai Iya. cawat. Pakai cawat enggak? Kayak ini cawat. Oh gitu ya. pakai cawat. Iya. Tapi bapaknya udah modern pakai sarung. Iya. Iya Pak ya? Iya. Sarung. Rumahnya rumah panggung begini Iya. teman-teman. Jadi ternyata nggak seserem yang kita bayangkan, ternyata ramah banget tuh nggak. Bisa juga ngomong bahasa Indonesia. Ternyata bapak ini bisa. Jadi kena stroke, jadi saya ganti kuncinya Pak. Tapi udah lama Mak ya itu kita udah pakai gitu, udah modern sekarang udah lama. Lama. Udah modern Pak ya. Tahun 60 lah boleh itu. Megang handphone udah tahu juga ya. Nggak tahu, semua tahu ada tim. Ternyata udah Cucu tahu. aku udah tahu. Ternyata Tadi cucu aku beli 1,2 juta. Mak mahal kali Pak. Itu bujang dong. Tinggal aku yang Nangis dia. Mahal kan? pandai. Pandai itu Pak. Ternyata udah tahu handphone teman-teman. Sambal 18 udah tahu handphone semua. Luar biasa. Artinya teknologi ternyata sekarang sudah menembus hutan, sudah menembus parit-parit kecil, sudah melewati jalan-jalan setapak. Teknologi. Jalan tekos. Beli lantai kos. Iya lah, lewat di jalan tekos. Jalan tikus, jalan kecil maksudnya. Lantai kos. Jalan tanah. Jalan tanah. Jalan tanah. Nah, itu luar biasa memang. Syarat untuk jadi kepala suku apa? Itu kan tadi orang pasti jinaknya gitu, lembut lunak yang saya sebut tadi. Ya nampak aja nanti asal terpakai itu tetap. Dia ukur bicara orang itu dari lunak. Oke. Setelah jempol tadi kita pisah, udah mulai renggang. Sudah mulai renggang. Sini kita mulai renggang. Dia bakal kesulitan, orang struktur akan lebih cenderung ke sini. Saya menggunakan bahasa Indonesia, maksudnya bahasa orang umum, tidak bahasa medis. Dia kan cenderung begini. Iya. Bawanya ke sini. Jadi kalau kita giniin, dia akan mengalami agak sulit. Ya agak sulit. Agak sulit. Nah, kunci di sini. Agak sulit. Nah, ini teman-teman, ini namanya pola kebiasaan ketarik dia. Tarik terus tarik. Ngikuti dulu, nanti kalau kita biarin dia makin begini. Tarik ngaku. Kebiarin gini, jadi persendian di sini bakal terkunci. Itu namanya pola. Kecenderungan semua orang stroke begitu kecenderungan. Nah, jadi Di ujung dia gini tak mau, saya pagi saya ujung gini tak mau, beda sendiri kalau tak mau. Ini keras banget nih. Ini keras banget. Jadi sederhana sekali. Ilmu nenek moyang, artinya ilmu fisioterapi itu dulu. Sini apa? Sini kosong. Mama kufung. Itu. Oh ini. Kosong sini. Kosong. Nampak. Jadi Sininya keras. tetap melakukan ini diurut pelan dulu, Pak. Maksudnya dikendorkan dia. Iya. Ini kan agak sulit. Nah, tanpa Bapak sadari, saya akan mengarahkan jempol ini ke sini. Saya pijit di sini, Pak. Iya. Nah, lurus ya. Iya. Lemes dia, Mak. Nanya gitu aja tuh. Lemes dia, Pak. Jempol. Jadi ternyata ada titik-titik tertentu yang harus kita sentuh supaya dia mudah untuk balik ke sini. Tapi kalau kita, teman-teman dimanapun yang punya saudara, bapak, orang tua, kalau kena stroke boleh juga niru teknik seperti ini ya. Ini tinggal kita arahkan jempolnya ke sini, nih, langsung lurus. Jadi jangan langsung kepak nggak bisa, sakit malah. Nah, ya, ini bakal sakit, ya Mak ya. Jadi teknik Mak. Nah, saya berharap ini bisa dilakukan ini Mak, sendiri Mak. Nah, kalau ini udah lurus jaringannya,
Dia nggak pakai mantra pak, nggak pakai kodam, nggak Iya, pakai iya. jin, Iya. nggak pakai yang lain. Memang ada ilmu belajar di sekolahnya, Iya. nah, kuliahnya lah Iya, iya. ibaratnya kan. Lurus mak, Hah? Lurus ngapa gitu. lurus kan? Nggak sakit kan pak? Enggak. Ah, ini karena pakai cinta. Kalau pakai kodam sakit dia, Oke. karena jin yang kenekan. Iya. Nah gini nih pak. Nah, ini tenang, nah, kendor. Nah, kan nggak sakit. Nah, kita pelan aja sampai pagi bapak biar kendor. Biar apa? Kalau dekat mau saya tiap hari nih. Iya. Pisahkan jempolnya teman-teman. Salam kuat, enggak kuat, enggak. Remus aja tangan saya pak, remus kuat, remus kuat, remus lagi, remus lagi, remus lagi. Oke. Terus. Ah ini kan nggak tanggung mak, kan pendek nih, mendek deh kan, belum lurus. Itu memang harus kita bantu lurus pak. Ah pelan-pelan aja, dorong pak. Ah, sampai sini dia mampu, tekan ke bawah, lagi, tekan lagi pak. Lagi tekan ke bawah, kuat terus tekan, iya tekan kuat, iya lagi tekan kuat, iya lagi tekan kuat. Itu rejep situnya. Udah sampai dia buang. Lagi tekan kuat, belum sampai kan pak, makanya harus sampai. Terus lemaskan aja pak, tekan ke bawah, jatuhkan, nah jatuhkan ke bawah. Mas, terus tekan. Jadi mas. Ramai. Sama aja kalau kosong. Jadi artinya Lebih. harus punya lebih pak ya. Kalau tanah kayu yang tinggi yang dipakai ini. Kayu itu yang tinggi yang dipakai. Kalau yang rendah itu kan masih rendah di kawan ya. Iya. Ibarat filosofinya kalau kayu itu ibarat kayu yang tinggi dan besar pak ya. Iya. Yang dipakai bukan kayu yang rendah ya pak ya. Iya. Kalau kayu yang rendah itu bakal dipanjat orang kan pak. Iya, tapi ada suku jarang orang keras di perintah ada keras. Kalau kamu jadi kepala suku dan orang yang keras tak. Kalau jadi kepala suku Tidak bisa keras-keras tadi. nggak bisa keras-keras sama masyarakat pak ya. Tidak bisa. Dia takut orang disangkan orang. Jadi harus lunak pak ya. Yang baik kita tahu kan tak tahan tuh. Iya. Ternyata nggak boleh keras ke teman-teman yang masyarakat lain pak ya. Jadi seorang pemimpin kepala suku itu harus lunak, harus lembut, tapi berwibawa pak ya. Iya. Berwibawa.
Karena nggak enak kalau ditakuti Pak ya. Tidak enak. Tapi kalau Segan disegani, nih. nah, enak Pak ya. Orang keras pun tak tahan lama, yang tahan lembut. Nah, orang keras itu ternyata Tak tahan teman-teman lama. nggak bisa menjadi seorang pemimpin, nggak akan tahan lama. Jadi orang lembut yang bakal lama bertahan. Bukan berarti lembut lembek itu gampang diapa-apain Pak ya. Ah, Bukan. Tapi artinya ketika ada masalah diselesaikan dengan kepala dingin Pak ya. tuh. Nah, Udah. sana pelan-pelan dulu. Aturan suku ada Pak ya. Ada tuh. Jadi sekarang suku Talang Mama masih ada yang nggak pakai baju Pak? Banyak ya? Kalau orang kedua juga, lebih rapi. Iya, kalau orang Kenduri. Ya kalau orang ke kota, kita kan pakai sepatu, pakai apa gitu. Jadi mohon maaf nih Pak, kalau dari kepercayaan apakah agama-agama sudah masuk ke suku Talang Mama Pak? Lah masuk sebegini. Udah masuk ya? Sebegini adat yang kelama. Adat ya? Karena memang adat dulu baru agama Pak ya? Muncul pertama kali adat ya? Bukan agama ya? Jadi agama-agama apa aja yang udah masuk di sini Pak? Hindu ada, Buddha ada, udah kasih Jawa ada, buat orang kita banyak banyak. Banyak. Itu suku. Kalau agama Buddha ada. Ada. Ada agama Buddha teman-teman suku Talang Mama ini ada menganut agama Buddha. Ada menganut agama Hindu. Ada setengah sebegini, tapi dia yang masuk sini belum pernah masuk sana belum. Ah, Dia yang masuk sini. Dia yang masuk ke sini. Kampung. Cuman orang sini tidak ada yang ngikut. Belum. Oh. Orang itu yang banyak Jadi- mengajak. Gitu. Jadi ada beberapa banyak agama yang berusaha mengajak suku Talang Mama seperti suku Buddha pernah mengajak orang suku Talang Mama supaya masuk agama Iya. Buddha. Ah. Demikian juga Hindu ya. Hindu. Iya. Hindu. Sebagian kan disambut dia kan begini, enaknya begini kan. Atau bukan yang pahit yang cerita yang enak. Suku agama-agama Islam, Kristen gitu Pak ya. Iya. Katolik ada masuk ya. Ada. Nah campur ya, mesti campur. Udah campur. Ini kan? Lagi Pak. Nah, jadi lututnya ini Bapak, lutut Bapak ini tekuk Pak. Gini Pak, sedikit Pak, di sini Pak. Di sini. Oke, kita pegang. Sarungnya diperbaiki dulu Pak, sarungnya. Itu ada balai silang. Iya, biar nampak Bang. Nih. Sahabat Sambalah. Nginep 2 hari di rumah kepala suku Talang Mama. Lainnya. Oh, terima kasih ya. Ini, alhamdulillah. Ini selamat pagi. Jadi biasanya teman-teman, alhamdulillah, selamat pagi sahabat Sambalah se-Indonesia. Ini setelah kita rumah panggung, rumahnya kepala suku Talang Mama yang katanya suku paling tertua di Indonesia, atau setidaknya mungkin di Riau suku paling tua Talang Mama. Kita baru proses beberapa hari ini untuk menyembuhkan beliau dari kena sakit stroke. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya ini dapat, jadi beliau bisa sembuh dengan sempurna, bisa berjalan dengan sempurna. Nah, ini dikasih tahu sedikit bahwa ini adalah panggung ini biasanya tempat apa Pak? Balai silang. Balai silat. Balai silat. Balai silat apa? Pengian. Bela diri pengian. Pengian, namanya silat bela diri pengian. Kepala suku ngajari silat pengian, ya, silat pengian. Jadi lapangan nggak begitu luas, itu panggung untuk kepala suku atau gurunya ngasih arahan. Cuman karena bapak kepala suku lagi sakit, jadi kita nggak bisa diajari masalah silat-silatnya, belum bisa kasih tahu. Cuman memang akhirnya break sementara sampai beliau sembuh. Jadi artinya
masyarakat di sini ada 365 kakak di bawah naungan beliau, yang anak-anaknya mulai dididik untuk belajar bela diri silat untuk mempertahankan marwah keluarga suku Talang Mama. Ketika dulu mungkin ada serangan dari suku-suku lain, mereka sudah dipersiapkan dengan bela diri, ya kan, untuk mempertahankan tanah leluhur dan budaya mereka. Lihat teman-teman, masih rumah panggung. Panggungnya biasanya di depan berdiri, ngasih arahan murid-murid di sini. Lihat, mudah-mudahan bermanfaat. Namanya teknik budaya sih, teknik budaya. Hanya kepala suku yang tahu, Pak ya. Hanya kepala suku Talang Mama ya secara pribadi mengetahui budaya nih. Ini budaya. Jangan berpikir syirik atau musyrik, karena memang budaya mengenai bagaimana pengobatan cara leluhur. Cara leluhur ada beberapa syarat yang memang ada di atasnya. Panggung, ada golok di bawah, perhatikan. Jadi kayak rumah gitu dia, kayak rumah. Lihat, perhatikan ada tangganya. Nah, perhatikan ada tangganya. Kayak ada pintu masuk tempat roh itu masuk. Jadi disediakan makanan, rokok, sirih, gambir dan yang lainnya, dipagari, dikasih kembang. Jadi kalau saya tanya sekilas, ini adalah tempat ritual untuk proses penyembuhan diri sendiri dan keluarga melalui leluhur, ilmu leluhur, ilmu kuno. Ini dia. Jadi mereka suku Talang Mama punya kepercayaan atau teknik cara mengobati diri sendiri dan keluarga dan orang lain yang bersifat menolong dengan cara seperti ini. Jadi kayak seperti panggung tinggi di atas, Pak. Namanya talang itu kan tinggi ya. Talang itu tinggi. Nah, mungkin menunjukkan miniatur Talang Mama itu sesungguhnya. Ya, perhatikan ada tangga masuknya. Keren. Keren dibiarkan. Perhatikan ada ini penguncinya. Titik. Oke. Hah? Lilin. Ini. Lilin udah enggak ada. Oh, ternyata di sini ada lilin yang nyala ya. Empat penjuru. Teman-teman. Dikasih lilin Ternyata di sini ada taruh lilin 4 dinyalakan. dinyalakan. Jadi netes sendiri ke bawah ya, Pak. Netes sendiri. Ada lilin nyala. Begitu ritual, lilin ini nyala sendiri dalam posisi netes sendiri. Itu ya, Pak. Iya. Kalau bunga-bunga ini Memang pagarnya ya. untuk pagar, ini penghias. Penghias, Pak ya. Jadi kayak rumah gitu ya, pelong gitu dia. Kayak rumah panggung tapi di pohon ya. Ini maknanya ada, Pak? Pucuk. 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 Pucuk apa? Pucuk lau. Pucuk lau. Berarti kalau pucuk itu yang jelas yang di atas juga, yang paling tinggi juga. Pucuk itu pucuk. Ternyata ada. Ini pucuk lau namanya. Artinya pucuk lau itu di atas ya. Di atas. Artinya yang paling tinggi juga. Sama seperti tadi Talang Mama ya. Yang tinggi juga. Itu maknanya. Jadi di belah 4 gini nggak tahu. Tempat naro mangkok limau. 4 ini tempat. Tapi udah diambil itu. Pak. Oh, jadi Tempat ini naro obat ini. ini ada kayu yang dibagi 4. Ini tempat taruh mangkok limau ya. Untuk obatnya juga. Untuk obatnya juga, Pak ya. Itu ya. Cuma sekarang sudah diambil. Karena sudah berapa hari yang lalu ya. Taruh ini. Ini pucuk tempat yang paling tinggi. Ada lagi nggak yang perlu dikaji nggak? Siap.
investigasi mengenai sejarah dan hal-hal yang lain yang perlu kita gali, mengenai kebudayaan juga, pusaka, kesehatan, ilmu-ilmu lama yang memang ternyata kita harus gali daripada nanti akhirnya generasi sekarang tidak bisa mempelajarinya karena tidak mau mempelajarinya. Ya, oke, sampai jumpa di session berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sambala 18. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempatnya, lintasnya sangat curam, sangat berbahaya. I live inside my own world of make-believe. Raider kita sangat hebat. A cradle's profanities. I see door through ice covered in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Yang kencang kali lah, orangnya gak jauh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.